Bab 876, yang disebut aliansi. Pria tua bungkuk ini sependek anak berusia 9 tahun. Pakaiannya compang camping dan compang camping. Wajahnya, yang berkerut seperti kulit jeruk yang dikeringkan, ditutupi dengan lipatan dan bekas luka. Dia tampak seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Namun, Jiang Chen tidak berani meremehkannya. Penampilan pria tua ini terlalu aneh. Bahkan dengan tingkat kesadarannya, Jiang Chen tidak merasakan bagaimana orang tua ini telah mundur sampai dia telah menginvasi wilayah Jiang Chen. Ketika si bungkuk melihat Jiang Chen berjalan, dia tiba-tiba mendorong dirinya sendiri dengan tongkat yang dipegangnya di satu tangan. Dengan desir tubuhnya, dia langsung melayang beberapa ratus meter jauhnya. Ekspresi Jiang Chen terpelintir saat ia mengembangkan lengan bajunya. Pes 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 pes, peluit udara yang menusuk bergema di sekelilingnya. Angin kencang yang muncul dari lengan baju Jiang Chen sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan cermin bulu terbang yang memperlambat aliran ruang di sekelilingnya. Di ruang itu, beberapa jarum perak ramping yang tampaknya transparan dipaksa berhenti dengan kaku 8 meter di depannya, tergantung di udara tipis. Kemarahan tak terkendali menggelegak dalam Jiang Chen. Orang tua ini benar-benar berani menyergapnya. Dia melirik jarum hantu dan jelas menyadari racun fatal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, jarum ini transparan dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Jika Jiang Chen tidak memiliki kesadaran yang kuat, jika dia tidak mendapatkan cermin bulu terbang, dia akan mengalami nasib buruk segera setelah dia lengah. Ketika Lin Yanyu melihat jarum melayang di udara, wajahnya juga memucat. Daois Huang, hati-hati, jarum perak itu mengandung racun. Jiang Chen mendengus dingin saat dia melotot ke arah orang tua itu. Tetapi dengan putaran dan putaran di semak-semak, lelaki tua itu menghilang di bawah tanah seperti tikus tanah yang menggali. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan amarah yang dingin. Denyut energi gelap terpancar dari telapak tangannya dan menghancurkan jarum. Dia tidak terlalu takut pada racun. Namun, jika itu ditujukan pada organ vitalnya ketika dia lengah, dia akan membayar mahal untuk kecerobohannya. Selain itu, lelaki tua itu tidak memiliki sejarah dengannya. Namun langkah pertama yang dilakukan pihak lain adalah mencoba membunuhnya. Metode kejam seperti itu secara alami membangkitkan kemarahan Jiang Chen. Dia memeriksa area di sekitarnya. Terlepas dari hiruk-pikuk situs, dia tidak bisa mengumpulkan petunjuk dari sekelilingnya. Yang licik, Jiang Chen diam-diam terkejut. Lawannya sebenarnya berhasil melarikan diri dengan mudah dalam keadaan seperti itu. Itu bukan prestasi yang mudah. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat serangan terhadap Jiang Chen, mereka semua ketakutan dalam hati. Awalnya, tidak ada seorang pun di sini yang waspada terhadap bahaya. Tapi dalam sekejap, suasana menjadi penuh ketegangan. Seseorang meluncurkan penyergapan. Begitu berita ini menyebar, setiap kultivator di sekitarnya menjadi gugup. Mereka berasumsi bahwa semua orang akan dengan damai menunggu bersama untuk membuka segel, tetapi hal seperti itu benar-benar terjadi. Tanpa diduga, korbannya, Jiang Chen, yang menyapu area di sekitarnya dengan kesadarannya. Ketika dia tidak menemukan petunjuk, dia tertawa dingin pada dirinya sendiri dan kembali ke tempat asalnya. Huanger bertanya, sangat prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Sungguh orang yang tidak tahu malu. Tidak mudah untuk menjatuhkan saya. Jiang Chen sengaja mengangkat suaranya. Hanya kebetulan dia berhasil menggali sendiri rute pelarian. Jika ada kedua kalinya, aku akan mengajarinya rasa penyesalan. Huanger sepenuhnya menyadari kemampuan Jiang Chen. Pasti akan sulit untuk melukainya dengan jarum beracun biasa. Ekspresi Lin Yanyu agak bingung, tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk bersama Jiang Chen dan Huanger. Setelah serangan ini, Jiang Chen sepenuhnya memperluas kesadarannya. Namun, lelaki tua bungkuk itu tidak muncul lagi. Seolah-olah dia bahkan tidak pernah muncul di mulut lembah sama sekali. Apakah kamu Taois Huang? Tuanku telah meminta kehadiranmu. Tidak lama setelah Jiang Chen duduk, seorang pria muda, mengenakan jubah hitam, tiba-tiba muncul di pinggiran wilayahnya dan berbicara dengan hati-hati. Siapa tuanmu? Jiang Chen mengerutkan kening. Pangeran Sangping yang terhormat. Pangeran Sangping. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Wilayah manusia terlalu luas. Jiang Chen belum pernah ke banyak tempat, dia juga tidak mengenali banyak orang. Siapa Pangeran Sangping ini? Lin Yanyu bergegas ke sisinya dan menggumamkan beberapa kalimat di telinga Jiang Chen. Setelah mendengar kata-kata Lin Yanyu,
senyum penuh arti muncul di wajah Jiang Chen. Dia melambaikan tangannya, tunjukkan jalannya. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan melirik Huanger. Huanger tersenyum damai padanya. Pergi, aku akan di sini. Meskipun Huanger tidak dapat dengan mudah melakukan gerakan apapun, Jiang Chen sangat menyadari tingkat kultivasi yang telah dia capai. Bahkan Cao Jin, kebanggaan sekte kelas 1, dengan mudah dikalahkan olehnya. Jiang Chen tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku akan segera kembali, Jiang Chen berbicara di sebelah Lin Yanyu. Kamu tinggal. Lin Yanyu awalnya ingin mengikuti Jiang Chen. Bukan karena penasaran, melainkan karena dia takut Jiang Chen akan diserang lagi. Namun, setelah mendengar ketegasan yang tak terbantahkan dalam nada suara Jiang Chen, dia mengambil 2 langkah ke depan sebelum berhenti. Daois Huang, hati-hati. Jumlah orang di sini memperumit banyak hal. Petik 2. Jiang Chen memberi isyarat dengan acuh sebelum mengikuti pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda itu tidak mencoba apa-apa saat dia memimpin Jiang Chen ke hutan pohon aprikot di sebelah kiri pintu masuk lembah. Saat dia memasuki hutan, Jiang Chen segera melihat pemandangan di depan matanya berubah. Dia benar-benar berjalan ke dalam formasi yang telah berubah menjadi ruang yang aneh. Bahkan jika orang-orang di luar berjalan ke hutan ini, mereka pasti tidak akan dapat melihat ruang yang diciptakan oleh formasi ini. Jiang Chen tidak berhenti. Saat dia memindai di sekitar area, dia tidak merasakan niat membunuh dari formasi. Di sini, sebelum mereka berjalan terlalu jauh, pemuda berpakaian hitam itu membawa Jiang Chen ke hamparan tanah kosong. Potongan-potongan besar batu kapur berserakan di sekitar tanah, membentuk hutan batu yang tidak beraturan. Beberapa orang menduduki hutan batu. Dari mereka, beberapa tidak didampingi sementara yang lain telah membentuk kelompok 2 atau 3 orang. Jiang Chen melihat sekeliling dan menghitung bahwa ada sekitar selusin kelompok secara total. Hehe, kamu Taois Huang. Seorang pria yang mengenakan jubah bersulam rumit berjalan keluar dari dalam hutan batu. Rambutnya diikat menjadi jambul tinggi, dan dia memelihara janggut tipis-tipis yang memancarkan aura bangsawan. Pangeran Sangping. Jiang Chen telah mendengar dari Lin Yanyu bahwa Pangeran Sangping ini adalah penguasa wilayah tertentu. Meskipun dia adalah seorang pangeran, dia tidak tertarik untuk merebut tahta. Sebaliknya, dia sangat bersemangat tentang dao bela diri. Di dunia persilatan, pria ini bisa dibilang sedikit terkenal. Hehe, itu memang aku. Sebuah buku tidak untuk dinilai dari sampulnya. Taois Huang terlihat penuh dengan keberanian. Semua orang percaya bahwa Anda adalah orang yang kurang ajar dengan segala bicara dan tanpa tindakan. Sepertinya mereka semua meremehkanmu. Pangeran Sangping ini tampaknya sedang mengevaluasi Jiang Chen, tetapi kata-katanya tampaknya memiliki nada yang aneh. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, apa yang ingin kamu katakan? Dia tidak tertarik mendengarkan omong kosong pihak lain. Dia jelas tidak dipilih dari kerumunan besar orang dan diundang ke sini hanya untuk berbasa-basi. Baru saja, Penatua Feng Huan bertindak untuk menilai kemampuanmu. Saya percaya bahwa rekan Taois saya tidak akan tersinggung. Pangeran Sangping tiba-tiba tersenyum pada tumpukan formasi batu. Sesosok tiba-tiba muncul dari permukaan formasi batu itu. Justru orang tua itulah yang telah menyerang Jiang Chen sebelumnya. Pria tua itu sepertinya hampir tidak bisa membuka kelopak matanya. Tapi tiba-tiba, matanya yang seperti kucing terbuka, dan dia menatap Jiang Chen sebelum mencibirnya dengan kejam. Jangan membenciku. Aku dipercaya oleh Pangeran Sangping untuk menguji kemampuanmu. Itu saja. Jika Anda ingin membalas dendam, tahan dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dalam sekejap, lelaki tua itu telah sepenuhnya mencuci tangan dari masalah ini. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Pangeran Sangping, kami belum berkenalan. Sepertinya metode mengujiku ini agak terlalu ekstrim, bukan begitu? Nada suara Jiang Chen jelas sedikit tidak senang. Tanpa diduga, Pangeran Sangping tertawa ketika dia menjawab, jika Anda tahu niat saya, Anda tidak akan menyalahkan saya. Sebaliknya, Anda bahkan mungkin berterima kasih kepada saya. Petik 2. Jiang Chen mencibir, terima kasih atas penyergapannya. Daois, dari perspektif lain, penyergapan pada Anda adalah untuk menguji kualifikasi Anda. Hanya ketika Anda telah lulus ujian kami, Anda memiliki hak untuk memasuki tempat ini. Nada suara Pangeran Sangping rata, tidak cepat atau lambat, itu memberikan rasa ketenangan penuh. Masuk ke tempat ini, Jiang Chen tertawa apatis. Itu hanya formasi yang dirancang untuk membingungkan.
Apa yang istimewa darinya? Karena dia telah memberi kesan kepada semua orang bahwa dia adalah orang gila, maka dia mungkin juga bertindak sedikit liar. Pangeran Sangping tertawa. Daois, saya percaya Anda juga telah melihat berapa banyak orang di luar. Tanah liar yang sunyi belum pernah dibuka satu kali pun dalam puluhan ribu tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam. Tetapi begitu banyak orang yang mencoba masuk sekaligus pasti akan menghasilkan kekacauan besar. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan bertemu dengan roh yang kuat di sana dan menyeret kita, kelas berat sejati, ke dalam kekacauan mereka. Kelas berat sejati. Jiang Chen menyeringai saat dia mengerti apa yang disiratkan orang lain. Tampaknya setiap ujian adalah untuk menentukan siapa yang merupakan kelas berat sejati. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan dari kejauhan. Dia tampak agak tidak sabar saat dia berkata, "Pangeran Sangping, potensi bocah ini bahkan belum melampaui alam bijak. Tentunya Anda tidak perlu begitu sopan padanya. Membiarkannya memasuki tempat ini sudah menunjukkan rasa hormat. Mengapa Anda harus memanjakannya begitu banyak?" Petik 2. Tepat sekali. Dari semua orang yang duduk di sini, siapa di antara kita yang tidak berada di ranah kaisar? Membiarkan bocah Sagerilem untuk datang ke tempat ini bahkan tidak pantas untuk memulai. Petik 2. Begitu seseorang mulai, yang lain mulai berbicara, satu demi satu. Jelas, mereka tidak mengakui hak Jiang Chen untuk masuk ke tempat ini. Pangeran Sangping juga tidak keberatan dengan pernyataan ini. Dia hanya menatap Jiang Chen sambil tersenyum, ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menangani dirinya sendiri. Jiang Chen mengangkat bahu, "Ya, jika saya tidak diterima maka saya akan pergi saja." "Kamu sudah datang dan kamu ingin pergi." Pria parubaya itu barusan tertawa dingin sebelum berbicara dengan Pangeran Sangping. "Jika kamu membiarkan bocah ini masuk ke sini, lalu biarkan dia pergi, siapa yang tahu bagaimana lidahnya akan bergoyang ketika dia meninggalkan tempat ini. Jika dia mulai menyemburkan omong kosong saat dia kembali ke sana, dia akan mengaduk-aduk semua orang. Jika beberapa ribu orang mulai membuat masalah, bagaimana kita akan mengatasinya? Ya, karena dia ada di sini, kita tidak bisa membiarkannya pergi." Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap saat dia mulai tertawa dingin. "Apa? Jangan bilang ini undangan yang rencananya akan membunuh tamu." Pangeran Sangping melambaikan tangan sebagai tanda pemberhentian. Lalu tiba-tiba, bibirnya melengkung membentuk senyuman rahasia, "Tuan dan Nyonya, tolong tenangkan dirimu. Taois Huang kami yang terkasih di sini mungkin hanya berada di alam bijak tetapi tingkat kesadarannya telah mencapai sangat hebat dan sebanding dengan salah satu dari Anda. Kami pasti bisa menggunakan beberapa kelas berat dengan kesadaran yang kuat dalam perjalanan kami. Terlebih lagi, semakin banyak orang seperti ini semakin baik. Bahkan jika kesadarannya adalah kualitas penebusan, dia tidak memiliki potensi yang cukup. Bukankah dia membutuhkan kita untuk melindunginya? Tepat, kami akan menyeret beban mati. Bukankah itu hanya akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri?" Satu persatu, mereka semua mulai melemparkan berbagai kata-kata penghinaan pada Jiang Chen dengan nada yang sangat tidak ramah. Jiang Chen hanya mencibir. Dia kurang lebih yakin bahwa ini adalah aliansi yang dibicarakan Lin Yanyu. Mereka mungkin berkumpul bersama dengan harapan bisa mengendalikan ekspedisi ke alam liar yang sunyi. "Lanjutkan berdiskusi di waktu luangmu sendiri. Saya tidak tertarik mendengarkan omong kosong Anda," kata Jiang Chen. Dengan goyangan tubuhnya, dia sudah mencapai tepi formasi. Pangeran Sangping terkejut. Memasuki formasinya mudah tetapi pergi tidak. Pintu keluar telah disembunyikan dengan sangat baik. Orang biasa pasti tidak akan bisa menemukannya. Kultivator muda ini benar-benar melarikan diri ke tepi formasi hanya dalam satu langkah. Tingkat kesadaran dan keterampilan pengamatannya telah mencapai sangat mengejutkan Pangeran Sangping. Bab 877, Mereka yang Membuat Aturan. Tolong tunggu, teman. Jejak kecemasan melintas di wajah tenang Pangeran Sangping. Jika Jiang Chen melangkah keluar dari tempat ini, aliansi rahasia mereka akan benar-benar terungkap. Jika para pembudidaya di luar mengetahui rencana mereka untuk mengambil kendali, mereka benar-benar akan menjadi balistik. Inilah mengapa mereka tidak bisa membiarkan pemuda ini pergi bagaimanapun caranya. Ditambah lagi, mengingat emosinya, dia pasti akan membuat orang banyak gusar. Jiang Chen tersenyum, "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" Saat dia tiba, dia sudah menyebarkan kesadarannya ke seluruh area dan secara menyeluruh mengukur kekuatan semua orang.
Meskipun ada banyak ahli di sini, mereka semua berada di ranah kaisar. Dia yakin tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar bisa menyakitinya. Jiang Chen tidak sombong, itu hanyalah fakta bahwa, dengan tingkat kultivasinya saat ini dan jumlah harta yang dia miliki, tidak ada kultivator kaisar biasa yang mampu menekannya. Tentu, seorang pembudidaya alam kaisar langit yang juga memiliki harta karun yang dikuasai mungkin menyebabkan dia menjadi sedikit lebih waspada, tetapi bahkan kemudian dia tidak akan takut pada mereka. Beberapa kultivator memancarkan kepercayaan diri sepenuhnya untuk pertunjukan, sementara beberapa yang lain sepenuhnya asli. Adapun kepercayaan diri Jiang Chen saat ini memancar, itu adalah jenis yang tak terduga. Menurut pendapat kelompok, pembudidaya muda dan sombong ini tidak mungkin sekuat itu. Namun, kepercayaan dirinya juga bukan sekadar tindakan. Pangeran Sangping menyembunyikan senyum masam sebelum melirik semua orang. Semuanya, kalian cukup percaya padaku untuk membiarkanku merencanakan rencana dan tindakan kita. Karena ini masalahnya, tolong berhentilah menolak keputusan saya. Petik 2. Semua orang menatap Pangeran Sangping dengan tenang sejenak. Baiklah, aku akan memberimu wajah, Pangeran Sangping. Ya, kami akan memberimu wajah. Namun, jika anak ini tidak bisa membuktikan dirinya berguna, kami tidak akan membiarkan dia tinggal bagaimanapun caranya. Pangeran Sangping menatap Jiang Chen dengan saksama. Saya punya saran, Taois Huang. Jika kamu tidak keberatan, bicaralah, jawab Jiang Chen tanpa ekspresi. Harap dipahami bahwa semua orang di sini cukup terkenal, jadi kebanggaan mereka lebih besar daripada kebanyakan orang lain, Taois Huang. Jiang Chen hanya mencibir dan tidak menanggapi. Mengerti, katamu, mengapa saya harus mencoba untuk memahami Anda banyak? Alasan kami berkumpul di sini adalah dengan harapan bisa mengendalikan situasi saat ini dan menetapkan beberapa aturan untuk mengatur masuknya ke alam liar yang sunyi. Pangeran Sangping memiliki suara yang secara alami bersifat magnetis. Itu membuat orang ingin terus mendengarkannya. Kamu mungkin sudah memperhatikan, tetapi jumlah pembudidaya di sini telah meningkat pesat selama 2 hari terakhir. Faktanya, saya berani mengatakan bahwa ada puluhan ribu pembudidaya lagi yang akan datang. Tentu saja, ini adalah kabar baik jika para pendatang baru ini semuanya ahli, tetapi tidakkah menurut Anda agak lucu bahwa beberapa alam asal atau bahkan makhluk lemah alam roh juga menunjukkan wajah mereka? Jika kita tidak menetapkan beberapa peraturan dan mengendalikan situasi, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi jika semua orang menyerbu ke alam rahasia sekaligus? Kata-katanya sangat masuk akal. Tanah liar yang sunyi adalah tempat yang telah disegel selama setidaknya 100.000 tahun, dan selama ini tidak ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di sana. Karena itu, siapa yang bisa mengatakan apa yang ada di dalamnya? Tidak ada keraguan bahwa tempat yang tetap tak tersentuh selama 100.000 tahun akan berisi banyak harta berharga, tetapi dapatkah mereka mengatakan bahwa tanah belantara yang sunyi hanya berisi jarahan dan tidak ada roh suci yang kuat? Adakah yang bisa mengatakan bahwa itu sama sekali tidak memiliki kekuatan besar yang berpotensi mengancam kehidupan mereka? Tentu saja tidak. Selain itu, hutan belantara yang sunyi adalah tempat ras iblis disegel pada zaman kuno. Siapa yang bisa mengatakan bahwa ras tersegel tidak muncul kembali selama 100.000 tahun terakhir? Tidak ada yang diketahui tentang hutan belantara yang sunyi. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Oleh karena itu, ide untuk mengatur jumlah penjelajah di dalam hutan belantara yang terpencil sebenarnya cukup masuk akal. Setelah mempertimbangkan situasi saat ini untuk sesaat, Jiang Chen menerima kata-kata ini. Pangeran Sangping menjadi cerah setelah melihat bahwa wajah Jiang Chen sedikit mengendur. Jadi, alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk mengumpulkan semua kebijaksanaan kita untuk keuntungan bersama. Tentu saja, pembuat aturan juga harus memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menegakkan aturan mereka. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, maka Anda harus membuktikan kemampuan Anda. Jika Anda melakukannya, maka tidak ada alasan bagi kami untuk menolak Anda, bukan? Bagaimana menurutmu, Taois Huang? Petik 2. Logikanya masuk akal, tetapi Jiang Chen menolak untuk menerima seluruh proposisinya. Jika dia bertindak sesuai dengan keinginan orang-orang ini, dia akan jatuh ke dalam ritme mereka dan memainkan permainan mereka, yang keduanya tidak dia niatkan. Nomor 1. Saya tidak tertarik membuat aturan apapun. Nomor 2, saya tidak membutuhkan siapapun untuk mengakui nilai saya. Nomor 3,
Jika aturan Anda tidak mengecualikan saya dari eksplorasi, maka semua orang mendapat akhir yang bahagia. Tetapi jika mereka melakukannya, maka saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan bermain dengan mereka. Petik 2. Pangeran Sangping mengerutkan kening, Anda menempatkan saya dalam posisi yang sangat sulit dengan keengganan Anda untuk bekerja sama, Taois Huang. Jiang Chen tersenyum, kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah datang. Pangeran Sangping berkata dengan tergesa-gesa, tunggu. Saya akan memilih kompromi lain, Anda hanya perlu menunjukkan bahwa kesadaran Anda berada pada tingkat yang cukup kuat untuk bisa sejajar dengan kita semua. Dengan melakukan itu, saya jamin tidak ada yang akan menolak Anda dengan kebencian. Petik 2. Jiang Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, bagaimana? Pangeran Sangping berkata, sederhana. Anda hanya perlu memberitahu kami di mana pintu masuk dan zona pembunuhan formasi harus lulus ujian. Dia melihat semua orang saat dia mengatakan ini untuk melihat apakah mereka setuju dengan idenya. Meskipun mereka enggan mengizinkan seorang pembudidaya alam bijak untuk bergabung dengan aliansi mereka, Pangeran Sangping layak untuk dihadapi. Jika itu yang kamu inginkan, maka jadilah itu. Kami mendukung ide Anda, Pangeran Sangping. Aku akan memberimu wajah, tetapi jika anak ini masih menolak untuk bekerja sama, jangan salahkan kami karena tidak baik. Pangeran Sangping tersenyum dan memandang Jiang Chen, Anda telah melihat ketulusan kami, Taois Huang. Jika kami mengira Anda tidak layak, kami tidak akan repot-repot memberitahu Anda sejak awal dan akan menjalankan bisnis kami sendiri, bukankah Anda setuju? Petik 2. Tanggapan Jiang Chen tidak berkomitmen. Dia mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata, tempat aku berdiri sekarang adalah satu-satunya jalan keluar yang ada di tempat ini. Ada zona pembunuhan 30 meter di sebelah kiri Anda, satu lagi di sana, dan total 5 zona pembunuhan. Apakah saya benar? Faktanya, dia telah menemukan total 7 zona pembunuhan di tempat ini. Selain itu, dia yakin hanya ada 7 zona pembunuhan di seluruh formasi. Jawaban dari 5 adalah penipuan yang disengaja. Dia tidak ingin menempatkan dirinya pada posisi yang begitu tinggi sehingga semua orang akan waspada terhadapnya. Saat ini perawatannya persis seperti perawatan yang ingin dia terima. Meskipun orang-orang ini menunjukkan kepadanya topeng penerimaan, mereka sebenarnya sangat meremehkannya. Ini paling menguntungkan baginya. Pangeran Sangping tampak sedikit terkejut, apakah Anda yakin, Taois Huang? Jiang Chen tersenyum, saya yakin. Pangeran Sangping menggosok telapak tangannya dan tersenyum, kalian semua telah menyaksikan tingkat kesadaran dan persepsi Taois Huang. Itu tidak lebih lemah dari milikmu, kan? Petik 2. Penampilan awal kelompok yang meremehkan berubah menjadi penilaian dan penyelidikan. Mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa Jiang Chen telah mengidentifikasi rahasia tempat ini, pintu masuk dan zona pembunuhan, hampir sempurna. Faktanya, ada banyak pembudidaya alam kaisar yang tidak yakin apakah mereka bisa melakukan hal yang sama dalam waktu sesingkat itu. Untuk sementara waktu, tidak ada keberatan yang diajukan terhadap Jiang Chen yang bergabung dengan barisan mereka. Pangeran Sangping semua tersenyum. Ini adalah berita bagus untuk memiliki Taois Huang dan kesadarannya yang kuat di barisan kami. Saya percaya bahwa tidak ada yang akan keberatan dengan partisipasi Anda lagi. Petik 2. Jiang Chen tampak tenang dan tenang. Dia tidak menunjukkan kepuasan berlebihan terhadap pujian Pangeran Sangping. Baiklah, sekarang orang lain telah bergabung dengan barisan kita, rencana kita akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk berhasil. Pangeran Sangping mengamati sekelilingnya sekali sebelum berkata, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa beberapa aturan dasar. Jika perhitungan saya benar, kami tidak dapat mengizinkan lebih dari 500 orang masuk ke alam liar yang sunyi. Situasinya akan menjadi tidak terkendali jika jumlah ini terlampaui. 500. Bukankah angka itu terlalu kecil? Seseorang bertanya. Ya, puluhan ribu pembudidaya telah melakukan perjalanan ke tempat ini. Jika kita hanya mengizinkan 500 orang masuk sekaligus, saya yakin masalah akan muncul. Masalah? Wajah Pangeran Sangping menjadi dingin. Di dunia bela diri Dao, aturannya ditetapkan oleh yang kuat. Mengapa kita bersatu sebagai aliansi? Itu karena kami ingin menetapkan aturan dan memeliharanya sehingga orang lain tidak dapat memulai masalah apapun. Jika mereka melakukannya, maka kita akan menghentikan mereka dengan paksa jika perlu. Saya mendukung Pangeran Sangping.
Semut-semut itu adalah orang-orang malang yang tidak akan meninggalkan daerah itu kecuali kita menunjukkan sesuatu yang mereka takuti. Saya juga mendukungnya. Kita harus memainkan peran sebagai penjahat atau jika tidak, jika 10.000 orang memasuki hutan belantara yang sunyi sekaligus, situasinya tidak akan terkendali. Lebih buruk lagi, kita mungkin terpaksa membersihkan kotoran mereka. Ya, jika mereka secara tidak sengaja membuat marah beberapa makhluk kuat, kita akan terseret ke dalam kekacauan mereka. Lawan yang seperti dewa tidak menakutkan, tetapi rekan setim yang bodoh adalah penjelmaan iblis. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan para pembudidaya pengembara rata-rata itu memasuki tanah liar yang sunyi. Petik 2. Pangeran Sangping mengangguk, melihat bahwa hampir semua orang setuju dengan sarannya. Kemudian diputuskan, jumlah peserta dibatasi hingga 500 orang. Ada sekitar 30 orang di sini. Jika kita membawa bawahan kita, jumlah totalnya akan mencapai sekitar 400 orang. Kami akan membiarkan para pembudidaya alam bijak yang kuat untuk berjuang untuk sisa 100 atau lebih tempat. Pada saat mereka selesai bertarung satu sama lain sampai mati, di mata mereka kita bahkan mungkin tidak dianggap sebagai penjahat pada akhirnya. Ya, setelah kita menetapkan standar, mereka akan melakukan pembunuhan sendiri. Kami bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun dan meminta mereka bertarung satu sama lain untuk mendapatkan tempat. Jiang Chen tercengang dengan pendapat yang telah disuarakan. Meskipun dia juga setuju dengan sentimen untuk tidak membuka pintu air, dia tidak pernah berpikir untuk berkomplot melawan begitu banyak pembudidaya. Menjadi jelas bahwa bekerja sama dengan para pembudidaya ini adalah ide yang buruk tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika mereka bisa mengorbankan orang lain dengan begitu sedikit perhatian saat ini, maka mereka bisa mengorbankan Jiang Chen dengan mudah selama saat kritis di masa mendatang. Orang-orang seperti mereka ditakdirkan untuk egois. Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan, Taois Huang? Pangeran Sangping sepertinya sengaja mengucapkan pertanyaan ini. Jiang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, kamu yang menetapkan aturan. Aku hanya ingin sepotong kue. Pangeran Sangping tersenyum, kita sekarang adalah mitra, bukan? Sebagai anggota aliansi ini, wajar jika kamu menyumbangkan kekuatanmu juga, kan? Saya hanya ingin tahu apakah Anda akan membantu kami jika kami terpaksa menekan para pembudidaya yang berkeliaran itu. Petik 2. Itu adalah pertanyaan yang sangat rumit. Jiang Chen menatap Pangeran Sangping sekilas. Kalian semua ahli, bukan? Apakah Anda bahkan membutuhkan seseorang di level saya? Petik 2. Jawabannya tidak memuaskan salah satu anggota aliansi. Apakah Anda berencana untuk menuai semua keuntungan dan tidak memberikan kontribusi apapun sebagai imbalan? Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, nak. Saya cukup kuat untuk masuk dan keluar dari hutan belantara yang sunyi. Aku ragu gigitanmu sekuat gonggonganmu, jawab Jiang Chen samar. Bab 878, para pakar menetapkan aturan. Beberapa aturan akhirnya disepakati setelah serangkaian argumen yang tak henti-hentinya. Aturan pertama menyatakan bahwa setiap faksi yang hadir diperbolehkan membawa 3 bawahan bersama mereka. Tidak masalah jika faksi ini terdiri dari seorang kultivator tunggal, sepasang, atau seluruh tim. Mereka semua dihitung sebagai satu faksi, dan jumlah bawahan yang dialokasikan untuk masing-masing dari mereka adalah sama. Aturan khusus ini sangat diperdebatkan untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, ada lebih banyak pembudidaya pengembara solo yang hadir daripada pembudidaya berpasangan atau berkelompok. Oleh karena itu, minoritas tidak punya pilihan selain mengakui mayoritas. Jiang Chen dapat memahami perlunya aturan ini. Mereka yang datang dalam kelompok sudah memulai dengan keunggulan dalam jumlah. Jika mereka diizinkan untuk membawa lebih banyak bawahan bersama mereka, perbedaan kekuatan antara pembudidaya yang datang berpasangan atau kelompok dan pembudidaya yang datang sendiri akan tumbuh terlalu besar. Itu akan sedikit mencondongkan keseimbangan kekuatan demi kelompok yang lebih besar. Lagi pula, ini bukan kerjasama yang bersahabat antara saudara, semua orang di sini saling waspada. Tidak ada yang ingin melihat kekuatan orang lain tumbuh begitu besar sehingga merusak keseimbangan. Aturan khusus ini tidak mengganggu Jiang Chen. Huanger dan Lin Yanyu hanya akan menggunakan 2 dari 3 slot yang dialokasikan. Karena itu, 3 slot lebih dari cukup baginya. Aturan kedua menyatakan bahwa jumlah peserta, termasuk semua orang yang hadir bersama bawahannya, tidak boleh lebih dari 500 orang. 500 adalah batas mutlak.
Aturan ketiga menyatakan bahwa setiap orang harus memberlakukan aturan dan bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan untuk menegakkannya jika perlu. Aturan keempat menyatakan bahwa, setelah memasuki hutan belantara yang sunyi, setiap orang dapat memilih untuk bekerja sama satu sama lain atau bekerja sendiri jika diinginkan. Aliansi tidak akan membatasi pilihan siapapun. Ada beberapa aturan besar dan kecil lagi yang muncul setelah aturan keempat, tapi Jiang Chen tidak terlalu peduli tentang mereka. Dia bisa membayangkan bahwa pembudidaya biasa di luar tidak punya pilihan selain tunduk, karena aturan ini akan ditegakkan oleh begitu banyak pembudidaya alam kaisar. Tidak ada keraguan tentang itu sama sekali. Dari semua aturan ini, yang benar-benar membuatnya khawatir adalah aturan keempat. Setelah memasuki hutan belantara yang sunyi, semua orang dapat memilih untuk bekerja sama satu sama lain atau bekerja sendiri jika mereka menginginkannya. Aliansi tidak akan membatasi pilihan siapapun. Ada makna yang mendasari di balik aturan ini. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh aturan itu adalah bahwa mereka tidak lagi berada di pihak yang sama setelah mereka memasuki hutan belantara yang sunyi. Karena mereka tidak lagi berbagi hubungan satu sama lain, siapapun bisa bertarung sampai mati jika mereka berdua mengalami sesuatu yang berharga. Tidak ada tindakan yang dianggap terlalu busuk. Singkatnya, hukum rimba berlaku setelah mereka masuk ke dalam. Jiang Chen memahami aturan ini dengan sangat baik. Rombongan bubar setelah aturan ditetapkan. Saat Jiang Chen hendak kembali ke wilayahnya, sebuah suara magnet tiba-tiba terdengar dari belakang. "Tolong tunggu, Taois Huang." Jiang Chen mungkin tidak hadir lama, tapi dia sudah memahami karakteristik semua orang. Dia langsung tahu siapa yang memanggilnya begitu dia mendengar suara itu. Seorang kultivator yang mengenakan penampilan ilmiah berjalan cepat menuju Jiang Chen. Pakaiannya membuatnya terlihat lebih seperti seorang sarjana yang bergegas ke ibu kota untuk ujian kekaisaran daripada seorang kultivator. "Bolehkah kita berbicara di suatu tempat secara pribadi, Taois Huang?" Jiang Chen ingat orang itu. Namanya Lusinan, salah satu dari sedikit pembudidaya yang tidak menunjukkan keberatan atau permusuhan apapun terhadapnya. Ini tidak berarti bahwa Jiang Chen akan lengah di sekitar orang ini, namun keduanya berjalan ke sudut terpencil sebelum Lusinan tersenyum. "Saya sangat terkesan dengan kekuatan kesadaran Anda, Taois Huang. Kamu bisa menyimpan basa-basi dan langsung ke intinya, Taois Lu." Lusinan tidak menunjukkan kemarahan terhadap interupsi Jiang Chen. Dia tersenyum, "Memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Jika saya ingat dengan benar, Anda dan saya tidak memiliki hubungan satu sama lain, jadi apa sebenarnya yang ingin Anda bicarakan? Kita mungkin orang asing sebelumnya, tapi kita bisa berteman nanti, bukan? Anda mungkin memiliki sedikit temperamen yang panas, tetapi saya masih menganggap Anda lebih dapat dipercaya daripada orang-orang yang licik itu." Petik 2. Jiang Chen tidak menganggap pujian ini terlalu serius. Lagi pula, kata-kata indah datang tanpa biaya. "Seperti ini, saya perhatikan bahwa Anda mampu menangani penyergapan oleh Feng Huan dengan percaya diri sebelumnya. Jadi saya menduga bahwa kekuatan Anda yang sebenarnya tidak lebih lemah dari kami para pembudidaya alam kaisar. Mengapa kita tidak bergandengan tangan setelah kita memasuki hutan belantara yang terpencil?" Jiang Chen tersenyum. "Kamu ingin aliansi? Beri aku alasan untuk mempercayaimu." Lusinan berkata, "Saya datang sendiri, jadi saya yakin orang-orang itu akan memandang rendah saya, dan Anda terlebih lagi. Jika kita tidak bersekutu satu sama lain sekarang, saat kita memasuki hutan belantara yang terpencil, kita pasti akan menjadi target pertama mereka. Seperti kata pepatah, kesengsaraan mencintai perusahaan, jadi saya pikir kita harus bergandengan tangan dan menjaga satu sama lain tetap aman." Jiang Chen harus mengakui bahwa saran Lusinan sangat masuk akal. Sial baginya, Jiang Chen tidak tertarik bersekutu dengan siapapun sekarang. Dia juga tidak bisa mempercayai orang asing. "Maaf, tapi aku sudah punya teman sendiri. Tolong temukan uluran tangan yang lain, Taois Lu." Jiang Chen kembali ke wilayahnya setelah menolak tawaran Lusinan untuk bekerja sama. Dia pergi hanya untuk waktu yang singkat, tetapi jumlah pembudidaya di luar jelas meningkat. Huanger melihat sekelilingnya dengan sedikit khawatir. Semakin banyak orang mulai berkumpul. Jiang Chen menghela nafas pelan. Kedatangan mereka tidak ada gunanya, karena mereka ditakdirkan untuk dilarang masuk ke alam liar yang sunyi. Aliansi para kaisar telah dibentuk, dan peraturan-peraturan telah dibuat. "Jangan khawatir," Jiang Chen menepuk tangan Huanger dengan lembut. "Sebagian besar dari orang-orang ini hanyalah pengamat acak.
Bagaimanapun, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam liar yang sunyi. Petik 2. Huanger tampak penasaran, apakah kamu sudah punya berita? Jiang Chen mengangguk sedikit dan secara mental mentransmisikan semuanya ke Huanger. Meskipun Huanger menemukan karakter moral para ahli kerajaan kaisar ini sedikit tidak menyenangkan, dia berpikir bahwa aturannya cukup masuk akal. Ketika dia mengingat pemandangan banyak pembudidaya yang bersemangat terus-menerus berjalan menuju hutan belantara yang sunyi, untuk beberapa alasan instingnya memanggilnya untuk memperingatkan. Itu membuatnya sedikit curiga dan khawatir tentang situasi yang dihadapi. Namun, dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa seperti ini. Aturannya akan diumumkan besok pagi. Mari kita tunggu sampai saat itu. Huanger mengangguk sambil berpikir dan meraih lengan Jiang Chen dengan lembut. Duo itu bersandar erat satu sama lain. Bahkan lebih banyak pembudidaya yang berkeliaran muncul dalam semalam, dan ruang sebelum pintu masuk lembah menjadi lebih ribut dan bahkan lebih ramai. Ketika pagi tiba, lautan kepala memenuhi visi Jiang Chen saat dia melihat sekeliling. Setidaknya ada 10.000 orang berkumpul di luar hutan belantara yang sunyi sekarang. Pada saat inilah murid Pangeran Sangping datang untuk mengundang Jiang Chen ke pertemuan sekali lagi. Setiap ahli yang telah berpartisipasi dalam pertemuan aliansi kemarin telah berkumpul di satu tempat. Pangeran Sangping, pemimpin aliansi yang ditunjuk, berdiri di ketinggian yang lebih tinggi dan dengan paksa menyebarkan auranya ke sekeliling, menekan telapak tangannya ke bawah. Dia berbicara dengan tegas, "Tolong diam, semuanya." Aura perkasa dari seorang pembudidaya alam kaisar melonjak ke lingkungan seperti badai. Angin astral yang kuat bertiup ke segala arah, seolah-olah gelombang pasang yang sangat besar tiba-tiba muncul. Setiap pembudidaya dalam jarak 1000 meter dari Pangeran Sangping kehilangan keseimbangan oleh angin ini. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah dan terhuyung-huyung berdiri. Jiang Chen tahu bahwa Pangeran Sangping sedang memberikan contoh yang kuat dengan tampilan kekuatannya. "Saya ingin mengatakan beberapa hal, semuanya." Nada suaranya apatis, tetapi yang terkandung di dalam timbrenya adalah kekuatan seorang ahli yang tidak salah lagi. "Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan di dalam hutan belantara yang terpencil. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hutan belantara yang sunyi bukanlah tempat di mana semua orang dapat menjelajah. Untuk mengamankan kepentingan semua orang, para ahli terhebat dari tempat ini telah berkumpul dalam sebuah pertemuan dan membuat beberapa aturan. Sekarang saya akan mengumumkannya kepada Anda semua. Setelah aturan diumumkan, saya berharap mereka yang memahaminya akan pergi dengan sendirinya. Mereka yang tidak memilih untuk tinggal, tetapi tidak akan dapat melangkah lebih jauh ke alam liar yang sunyi. Jika Anda masih ingin menyusup ke tanah terlarang ini dengan paksa, maka kematian adalah satu-satunya hasil. Either way, mereka akan memainkan peran penjahat, jadi Pangeran Sangping tidak menyimpan kepura-puraan atau basa-basi dalam pidatonya. Saat dia mengatakan ini, seluruh area dilanda gempar. Apakah telinga saya menipu saya? Aturan apa, dan siapa yang menetapkannya? Ya, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda adalah pemimpin dari seluruh wilayah manusia? Mengapa kami harus mematuhi aturan yang telah Anda tetapkan? Persetan denganmu, kami semua adalah pembudidaya yang berkeliaran di sini, jadi mengapa kamu berpura-pura menjadi tinggi dan perkasa? Para pembudidaya pengembara ini semuanya adalah orang-orang yang brutal dan pemberontak, jadi pikiran pertama yang muncul di benak mereka setelah mendengar ini adalah penolakan langsung. Bahkan jika mereka hanya diberikan pantat mereka untuk digunakan sebagai kepala, sudah jelas bahwa aturan ini tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka tahu bahwa apa yang disebut aturan ini hanyalah cara bagi minoritas untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan mencegah orang lain mengambil sepotong kue. Beberapa sinar cahaya muncul dari belakang Pangeran Sangping tepat setelah teriakan itu menembus udara. Sinar itu segera menembus kerumunan sebagai serangan mengerikan yang secara akurat menunjukkan pengeluh paling keras, meledakkannya. Jeritan mengerikan terdengar hampir bersamaan dengan penarikan sinar ini. Para pembudidaya pengembara yang baru saja mengejek Pangeran Sangping beberapa saat sebelumnya menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan genangan daging dan darah. Adegan kejam ini menyebabkan para pembudidaya berkeliaran yang mengelilingi para korban menjadi pucat dan mundur dengan cepat. Tak satu pun dari mereka ingin terjebak dalam niat mengerikan itu. Para pembudidaya alam kaisar di belakang Pangeran Sangping tersenyum apatis. "Tolong lanjutkan." The Prince of Sangping memasang wajah yang sama tanpa ekspresi saat dia melanjutkan,
saya tidak akan mengulangi ini 2 kali. Siapapun yang berani menyela saya saat saya berbicara akan menemui nasib yang sama seperti mereka. Orang-orang itu dibunuh untuk memberi contoh. Untuk sesaat, pemandangan itu begitu sunyi sehingga bahkan pin yang jatuh bisa terdengar. Setiap pembudidaya pengembara tampak pucat pasi dan ketakutan meskipun mereka merasa marah terhadap ketidakadilan aturan. Kekuatan seorang kultivator kerajaan kaisar adalah sesuatu yang harus dihormati oleh semua orang di sini. Tapi sekarang, seluruh kelompok dari mereka berdiri di depan. Jelas betapa kuat dan menakutkannya mereka. Jiang Chen dalam hati tercengang oleh pemandangan yang baru saja terbentang di hadapannya, tetapi bahkan dia tidak bisa menghentikannya terjadi. Pangeran Sangping menyapu pandangannya yang dingin ke seluruh tempat sebelum melanjutkan, tanah liar yang sunyi telah menjadi tanah terlarang sejak zaman kuno. Meskipun berita pembukaannya belum tersebar ke publik, setidaknya masih ada puluhan ribu orang di sekitar sini. Jika kita membiarkan semua orang masuk sekaligus, tidak dapat dihindari bahwa situasinya akan larut menjadi kekacauan besar. Seseorang bahkan mungkin secara tidak sengaja membawa masalah besar kepada kita. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membatasi jumlah peserta hanya 500 orang. Kami telah memesan 300 slot ini, dan kami meninggalkan 200 sisanya untuk Anda pilih sendiri. Ingat, jangan mengeluh tentang aturan, dan jangan mencoba membuat masalah. Jika Anda benar-benar mampu, maka Anda secara alami akan muncul sebagai salah satu peserta yang memenuhi syarat. Tetapi jika tidak, maka Anda akan mati bahkan jika kami mengizinkan Anda memasuki alam liar yang sunyi. Dan tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa kita tidak akan membiarkan siapapun yang tidak berguna menipu jalan mereka ke tempat itu. Nada suaranya sama kejamnya dengan baja dingin. Tidak ada yang berani membantah pendapatnya. Bab 879, memasuki tanah liar yang sunyi. Tidak termasuk para pembudidaya yang masih mengalir, lebih dari 10.000 orang telah tiba. Ketika mereka mendengar bahwa hanya 200 slot yang telah dialokasikan untuk mereka, suasana langsung berubah menjadi sangat aneh. Semua orang marah, tetapi tidak ada yang berani meletus lebih dulu, karena mereka semua tahu bahwa jika mereka kehilangan kendali, mereka mungkin menjadi fokus agresi para pembudidaya alam kaisar ini. Mereka akan diubah menjadi kurban gelombang kedua, disembeli untuk dijadikan contoh bagi yang lain. Suara Pangeran Sangping terdengar lagi, mereka yang telah mencapai alam bijak memenuhi syarat untuk masuk. Bagi yang belum, kami akan membuat seleksi lebih lanjut dari mereka yang berada di puncak ranah asal. Setelah 200 slot terisi, pemilihan akan berakhir secara otomatis. Jika mereka yang belum memenuhi syarat tidak pergi pada saat itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Ambang batas alam bijak menghalangi jalan dari mayoritas pembudidaya yang hadir. Bagaimanapun, berita tentang tanah liar yang sunyi belum menyebar secara luas. Tidak banyak orang yang menyadari pembukaannya yang akan segera terjadi. Setiap kultivator berpengetahuan luas yang mengetahui berita itu dan ingin mencoba peruntungan mereka sudah ada di sini. Ketika para pembudidaya alam bijak mendengar berita ini, kondisi mental mereka yang awalnya memberontak segera diistirahatkan. Ketika mereka mempertimbangkan semuanya dengan cermat, aturan ini tampaknya bermanfaat bagi mereka. Membandingkan pintu masuk 500 orang dengan pintu masuk 10.000 orang ke alam liar yang sunyi, jelas mana yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, setiap pembudidaya alam bijak berdiri satu demi satu. Sikap mereka telah mengalami perubahan total, bergeser untuk mendukung Pangeran Sangping dan para pembudidaya alam kaisar lainnya. Dengan cara ini, ketegangan yang menggantung di udara semakin berkurang. Para pembudidaya di ranah kaisar dianggap berada di puncak rantai makanan. Mereka membuat aturan. Adapun pembudidaya alam bijak, mereka juga berdiri di dekat bagian atas, mengerahkan kekuatan atas sisanya. Kedua partai ini mendukung aturan yang baru saja ditetapkan. Di sisi lain, orang-orang yang tersisa semuanya berada di bagian bawah rantai makanan. Hati mereka benar-benar tidak dapat menerima situasi yang dihadapi, tetapi pikiran mereka secepat asap, mereka tidak memiliki suara sama sekali. Karena 200 pembudidaya alam bijak akan dipilih dari 3 hingga 400 pembudidaya alam bijak yang hadir, mereka semua mengira peluang mereka agak tinggi. Oleh karena itu, tidak ada pembudidaya alam bijak yang bangkit untuk menentang aturan ini. Jiang Chen menghela nafas secara internal. Plot ini sejelas hari tetapi masih sangat efektif. Pangeran Sangping telah benar-benar memisahkan mereka yang ada di tempat kejadian. Selama para pembudidaya alam bijak dipisahkan,
bagaimana mungkin orang-orang yang tersisa memiliki pendapat? Sejujurnya, para pembudidaya yang berada di bawah alam bijak tetapi masih bergegas ke sini bagaimanapun juga benar-benar hanya ikut-ikutan. Jika mereka mencoba memasuki hutan belantara yang sunyi, kabut misterius yang tak berujung saja akan menghapus setidaknya setengah dari mereka. Namun, di bawah daya tarik magnet yang kuat dari harta karun yang mungkin ada di dalam hutan belantara yang terpencil, tidak ada dari mereka yang bisa berpikir jernih. Mereka percaya bahwa kehormatan dan kekayaan berada di tengah bahaya. Kesempatan mereka untuk terobosan tepat di depan mata mereka. Tanah di dalamnya harus dikotori dengan emas tak berujung, matang untuk dipetik. Apakah orang-orang ini setuju dengan aturan atau tidak? Pemilihan telah dimulai terlepas. Sangat mudah untuk memilih 200 orang. Sebagian besar posisi orang dapat diputuskan berdasarkan kekuatan saja. Para pembudidaya yang tersisa bertarung di antara mereka sendiri untuk beberapa tempat yang tersisa. Setelah 2 jam, 200 tempat telah terisi penuh. 200 orang yang telah dipilih berada di samping diri mereka sendiri dengan kegembiraan sementara setiap orang yang gagal benar-benar kecewa. Mata mereka berkedip-kedip dengan pikiran diam ingin menimbulkan masalah, tapi tidak ada yang cukup berani untuk menjadi orang pertama yang bertindak. Lagi pula, orang-orang yang telah menciptakan dan mengambil manfaat dari aturan tidak diragukan lagi lebih unggul dalam hal tingkat kekuatan mereka. Bahkan hanya beberapa pembudidaya alam kaisar yang benar-benar bisa membantai semua orang di tempat kejadian. Setelah pemilihan, Pangeran Sangping berkata dengan tenang, 1 jam. Keamanan mereka yang belum pergi dalam waktu 1 jam tidak dapat dijamin. Ini adalah peringatan sekaligus ancaman. Beberapa pembudidaya yang lebih pemalu menghela nafas dengan putus asa tetapi pergi dengan enggan. Dengan tingkat kultivasi mereka yang lemah, mereka tahu bahwa tinggal tidak ada gunanya sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Minoritas pembudidaya alam bijak yang gagal dalam seleksi masih agak ragu-ragu. Mereka telah mendengar bahwa setiap pembudidaya alam kaisar dapat membawa 3 orang lainnya bersamanya ke alam liar yang sunyi. Meski tempat ini sempit, banyak dari mereka yang enggan berpisah dengan kesempatan ini. Jiang Chen juga membantu dalam membuat aturan. Dia meninggalkan salah satu tempatnya untuk Huanger dan satu lagi untuk Lin Yanyu, yang membuat Lin Yanyu sangat senang. Dengan kekuatannya, ada kemungkinan 70 hingga 80% bahwa dia tidak akan berhasil melewati seleksi. Daois Huang, aku benar-benar berhutang budi padamu untuk ini. Jiang Chen tersenyum tenang. Kamu pantas mendapatkan ini. Dari sudut pandang Jiang Chen, Lin Yanyu telah menciptakan kesempatan ini sendiri ketika dia memperingatkan Jiang Chen tentang keberadaan aliansi. Lin Yanyu terkekeh sebelum bersumpah pada Jiang Chen, Daois Huang, aku pasti tidak akan menyeretmu ke bawah. Jiang Chen tidak menganggap pernyataan sikap seperti ini terlalu serius. Begitu mereka memasuki hutan belantara yang sunyi, Jiang Chen bahkan tidak memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Bahkan jika Lin Yanyu tidak menyeretnya ke bawah, segalanya mungkin tidak semudah yang dia harapkan. Permisi senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki tempat lain? Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Tiba-tiba, seorang pembudidaya alam bijak dengan gemetar mendekati Jiang Chen. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak tertarik. Satu-satunya alasan dia membawa Lin Yanyu adalah karena dia merasa bocah itu memiliki tujuan tertentu. Dia bisa digunakan di masa depan. Jiang Chen sama sekali tidak tertarik membawa orang lain bersamanya. Ini bukan perjalanan wisata. Wajah asing tambahan berarti potensi sumber bahaya tambahan. Faktor lain yang tidak diketahui. Tidak peduli berapa banyak uang yang mungkin ditawarkan pihak lain kepadanya, Jiang Chen tidak tertarik. Ketika pembudidaya pengembara itu melihat betapa tegas Jiang Chen telah menolaknya, dia tampak sedikit takut. Dia bergegas pergi dengan sedih tanpa satu argumen pun. Setelah itu, pembudidaya pengembara muncul satu persatu untuk meminta tempat, tetapi Jiang Chen menolak mereka semua. Jam akan segera tiba. Para pembudidaya pengembara yang tersisa akhirnya tidak berani berlama-lama lagi dan meninggalkan daerah itu dengan ekspresi suram. Meskipun mereka jelas memendam kebencian, mereka tidak berani berbuat salah. Bagaimanapun, tindakan sombong Pangeran Sangping sudah cukup mengintimidasi. Karena dia memberi mereka waktu 1 jam untuk meninggalkan daerah itu, jika mereka tetap melewati batas waktu, kematian mungkin akan datang mengetuk pintu mereka. Bahkan jika emas tumbuh dari tanah di hutan belantara yang terpencil, itu tidak seperti mereka bisa mengumpulkannya jika mereka mati. Skenario terburuk,
mereka bisa mencari peluang setelah kelas berat ini masuk. Meskipun para pembudidaya yang tersisa sedang pergi, mereka tidak mau pergi terlalu jauh. Mereka berhenti di beberapa puluh mil jauhnya atau, untuk yang lebih pemalu, di beberapa ratus mil. Jelas, mereka tidak puas dengan kepergian Pangeran Sangping dengan cara seperti itu dan yang lainnya tampaknya tidak terlalu memperhatikan semua ini. Semuanya, yang tersisa adalah hasil panen ekspedisi ini. Anda semua akan menerima hak untuk memasuki alam liar yang sunyi. Namun, saya memiliki beberapa kata jelek yang harus saya katakan sebelumnya. Setelah kami masuk, setiap orang dari Anda harus tahu tempat Anda. Secara khusus, jangan terlalu penasaran jika Anda menemukan sesuatu yang terlalu aneh atau unik. Selain itu, Anda harus berhati-hati untuk tidak menakuti roh kuat apapun di alam liar. Menahan diri dari bersentuhan dengan apapun yang jelas-jelas di luar batas. Jika Anda benar-benar menimbulkan masalah besar, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menanggung konsekuensinya. Petik 2. Tanpa diduga, kata-kata Pangeran Sangping tidak menunjukkan keegoisan. Segala sesuatu tentang hutan belantara yang sunyi sama sekali tidak diketahui. Jika seseorang ingin memasuki tempat asing untuk menyodok dan mengorek di mana-mana, dia akan mati dengan sangat cepat. Jika hanya satu orang yang mati, tidak ada yang akan keberatan. Tetapi jika masalah besar apapun muncul, semua orang akan menderita akibat tragis yang sama. Orang-orang di sini harus diperingatkan terhadap kemungkinan seperti itu. Jika tidak, jika seseorang yang tidak menyadari konsekuensinya kehilangan dirinya sendiri karena keserakahan di alam liar untuk sesaat, itu bisa menyebabkan bencana bagi semua orang. Rasa dingin menjalari penonton yang mendengarkan. Bahkan Jiang Chen mendapati dirinya setuju dengan Pangeran Sangping. Pasti ada alasan di balik mengapa hutan belantara yang sunyi telah dicap sebagai daerah terlarang sejak zaman kuno. Perhatian ekstra harus dilakukan di tempat di mana iblis telah disegel. Pangeran Sangping menyebutkan beberapa aturan lagi yang tidak ditentang oleh siapapun. Baiklah, seharusnya itu saja. Semua orang di sini cukup cerdas untuk memahami situasi yang dihadapi, jadi saya tidak akan banyak bicara. Celah di segel akan segera membesar. Ketika saatnya tiba, kita semua akan menyerang bersama untuk memaksanya lebih luas. Begitu kita masuk, kita akan segera menutup celah itu kembali untuk mencegah orang-orang yang tersisa kembali ke tempat ini. Saran ini disambut dengan lebih banyak persetujuan. Karena 500 orang telah dipilih, mereka pasti tidak bisa membiarkan orang lain masuk. Masuknya lebih banyak orang hanya akan mengakibatkan pengurangan manfaat semua orang. Ini adalah sesuatu yang mereka semua mengerti dengan jelas. Mereka tidak perlu menunggu lama. Kira-kira 2 jam kemudian, celah itu mulai melebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Udara di sekitarnya berderak dengan kilat ungu surgawi yang menggeliat di udara seperti naga. Meskipun tampak sekeras biasanya, celah itu segera tidak menunjukkan tanda-tanda meluas. Ayo bergerak. Dengan perintah tajam dari Pangeran Sangping, setiap pembudidaya menyiapkan senjata mereka dan menyerang celah. Banyak garis-garis sinar cahaya dengan berbagai ukuran bertabrakan secara seragam dengannya. Setelah beberapa lusin tabrakan, celah menganga akhirnya terbuka di tempat celah itu berada. Kekuatan penahan di sekitar retakan itu seperti yin dan yang, terus-menerus mengancam untuk menyatu kembali. Tapi dari kelihatannya, retakan itu tidak akan menutup untuk sementara waktu. Pergi. Pangeran Sangping memimpin saat dia bergegas masuk dengan kecepatan kilat. Jiang Chen dan Huanger bertukar pandang sebelum mereka juga berlari ke dalam dengan kecepatan yang sama. Lin Yanyu merasa tubuhnya terangkat saat Jiang Chen meraihnya. Angin tiba-tiba melolong melewati telinganya dan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Gumpalan angin astral menari-nari melewati wajahnya. Suara guntur menyerang telinganya. Dalam rentang beberapa napas, siulan angin dan gemuruh guntur akhirnya berhenti. Lin Yanyu membuka matanya untuk menemukan dirinya di ruang yang sama sekali baru. Pohon-pohon kuno menjulang ke atas menuju langit. Masing-masing sangat lebar sehingga beberapa orang diperlukan untuk mengelilingi satu pohon. Hutan sepertinya terhampar di luar bidang penglihatannya. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang dibuat untuk raksasa. Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang menyambutnya muncul setidaknya 2 kali lebih besar dari yang ada di dunia luar. Bahkan Jiang Chen mendecakkan lidahnya dengan heran melihat pemandangan di depannya. Pangeran Sangping mengangkat suaranya, jangan terganggu oleh mengagumi pemandangan. Akan ada banyak waktu untuk itu nanti. Perbaiki formasi terlebih dahulu. Yang tertinggal di luar pasti belum menyerah. Petik 2.
Semua orang bergegas untuk membantu dengan instruksi ini. Setelah memperbaiki celah, Pangeran Sangping menerapkan beberapa perubahan lagi. Pengetahuannya yang mendalam tentang teknik formasi terbukti. Setelah kira-kira 1 jam, formasi baru benar-benar terbentuk. Bahkan jika kita sudah memperbaiki celahnya, mereka yang berani mengambil risiko masih bisa masuk. Dengan formasi saya yang menghalangi pintu masuk ini, siapapun yang masuk akan mati. Mereka bisa lupa tentang masuk. Pangeran Sangping tersenyum dengan tenang saat dia mengamati area di sekitarnya. Formasi ini membuat pangeran ini kehilangan lebih dari 1 juta batu roh suci. Tidakkah kalian semua berpikir bahwa kalian harus menunjukkan sedikit penghargaan? Dia menuntut untuk diganti. Dari apa yang Jiang Chen lihat, Pangeran Sangping hanya mengambil inisiatif untuk memeras yang lain. Dia diam-diam mengamati formasi ini selama ini. Harganya paling banyak 200 batu roh suci, namun saat pangeran membuka mulutnya, harganya telah naik menjadi 1 juta. Betapa teduh. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak mengekspos dia. Bagaimanapun, ketika dibagi di antara semua orang, jumlah yang sangat sedikit ini hanya berjumlah 20.000 batu roh suci per orang. Biaya kecil semacam ini hanyalah hal sepele baginya. Tidak perlu baginya untuk menyinggung Pangeran Sangping karena masalah kecil seperti itu. Yang lain tampaknya setuju bahwa membayar biaya seperti itu sesuai harapan mereka. Selain itu, 20.000 batu roh suci tidak berarti apa-apa bagi mereka yang berkumpul di sana. Bab 880, Ramuan Roh Tak Tersentuh di Seluruh Tanah. Setelah menerima uang itu, Pangeran Sangping terkekeh. Baik, sejak kami masuk, Anda semua dapat berpisah atau bepergian sebagai grup sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya. Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi bahwa kita semua telah berjuang untuk mendapatkan akses ke tempat ini. Akan lebih baik jika tidak ada konflik yang fatal. Kalian semua akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dari alam liar yang sunyi. Jangan memaksakan pada orang lain. Kata-katanya mengalir dengan anggun seperti air. Tapi tentu saja, tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Beberapa yang hadir mengetahui seperti apa Pangeran Sangping biasanya. Tidak peduli bahasa berbunga-bunga apa yang mengalir dari bibirnya, ketika mereka benar-benar dihadapkan pada sesuatu yang berharga, dia mungkin orang pertama yang menyalahkan rekan setimnya. Jiang Chen jelas tidak tertarik untuk membentuk kelompok dengan orang lain. Bahkan, sebelum Pangeran Sangping bahkan selesai berbicara, dia sudah menatap Huanger dengan penuh arti dan dengan cepat meninggalkan daerah itu bersama Lin Yanyu. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Yanyu buru-buru bertanya, "Daois Huang, mengapa Anda tidak mengambil 8 harta penawar?" Jiang Chen mencibir, "Bagaimana kamu tahu aku tidak mengambilnya?" Lin Yanyu tertawa kecut. Penangkal 8 harta karun ini memiliki bau yang sangat kuat. Akan ada semacam bau 15 menit setelah Anda mengkonsumsinya. Anda akan mengetahuinya begitu Anda menciumnya. Jiang Chen tertawa, "Ayo pergi. Kami akan baik-baik saja tanpa penangkal 8 harta karun." Kata-kata nasihat tetap di lidah Lin Yanyu tapi Jiang Chen dan Huanger sudah mempercepat langkah mereka, menembak ke depan dengan kecepatan kilat. Lin Yanyu bergegas mengejar mereka. Namun, kecepatan mereka benar-benar di luar grafik. Butuh seluruh energinya hanya untuk mengikuti mereka dengan lemah. "Tunggu aku, Taois Huang." Memasuki dunia baru yang aneh ini telah menggerogoti kepercayaan diri Lin Yanyu. Setelah beberapa saat, berbagai pihak yang telah memasuki hutan belantara yang sunyi telah tersebar seperti 500 ikan mas di sungai yang besar. Bahkan tidak ada riak yang tersisa untuk dilihat. Memang, hutan belantara yang sunyi sangat luas bahkan 5 juta manusia akan mencapai efek yang sama. Skala alam liar yang tipis bahkan mengerdilkan wilayah manusia lebih dari 10 kali lipat. 15 menit kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di pintu masuk. Namun, sesaat kemudian, siluet tiba-tiba muncul kembali. Sosok itu melihat sekeliling sebelum mereka dengan cepat mengambil sesuatu dengan tangan dan melemparkannya dengan keras ke bendera yang menandai formasi Pangeran Sangping. Boom! Serangkaian ledakan gemuruh dengan cepat menghancurkan basis formasi. Saat pangkalan dihancurkan, formasi itu benar-benar tidak efektif. Setelah orang ini meledakkan formasi Pangeran Sangping, mereka memperluas kesadaran mereka, mengambil lebih banyak harta dan menghancurkannya berulang kali pada celah di batas luar. Celah yang sebelumnya telah diperbaiki dengan cepat digantikan oleh retakan raksasa lainnya. Kemudian, sosok itu berdiri untuk memeriksa hasil karyanya selama sepersekian detik sebelum menghilang seketika.
Setelah sekitar 1 jam, para pembudidaya yang awalnya meninggalkan tempat kejadian berjalan kembali ke pintu masuk lembah satu demi satu. Harapan di hati mereka belum padam. Pintu masuk lembah itu sepi. Para pembudidaya pengembara yang kembali ini mendekat dengan sangat hati-hati, takut Pangeran Sangping dan yang lainnya akan muncul tiba-tiba untuk membantai mereka semua. Dengan pandangan sekilas, mereka menemukan bahwa celah pembatas telah dibuka dan 500 orang itu telah memasuki alam liar. Sialan, mereka masuk ke dalam tapi kita tidak diizinkan. Atas dasar apa, kami akan masuk setelah mereka? Siapa yang bersamaku? Apa yang harus ditakuti? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan mati. Tapi jika tidak, kita akan mati. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tidakkah kamu melihat bahwa celah ini sedikit mencurigakan? Jika mereka sudah masuk, mengapa mereka tidak memperbaikinya? Saya tidak percaya ini. Mungkin ada jebakan yang menunggu kita di dalam. Banyak orang menjadi waspada dengan kata-kata ini. Namun, masih ada yang tak kenal takut yang berteriak, persetan itu jebakan. Semuanya masuk karena ingin kaya. Siapa yang akan begitu bebas memasang jebakan seperti itu? Anda pikir mereka benar-benar bekerja sama? Pada akhirnya, bukankah mereka masih sekelompok egois yang menikam dari belakang? Benar, mari kita pergi dan melihat-lihat. Bahkan jika ada formasi, ada begitu banyak dari kita sehingga kita harus bisa menghancurkannya. Belum tentu, kita semua akrab dengan Pangeran Sangping. Keahliannya dalam formasi benar-benar tidak normal. Jika dia mengatur formasi di dalam dan kita terburu-buru masuk, maka satu-satunya nasib yang akan menunggu kita adalah kematian. Enyahlah jika kamu tidak pergi. Berhentilah menumpahkan air dingin pada kita semua. Jika Anda seorang pria, maka mari kita masuk bersama. Petik 2. Tepat sekali, kita akan pergi bersama, siapapun yang tertinggal adalah. Jika kita mati bersama. Jika kita membuatnya kaya, kita membuatnya bersama-sama. Semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk lembah. Sekelompok pendatang pertama telah setuju bahwa pada teriakan mereka, semua orang akan bergegas menuju celah. Kelompok pertama masuk, lalu yang kedua, yang ketiga, beberapa saat kemudian, kelompok demi kelompok, setidaknya ada 20 hingga 30 kelompok yang masuk. Dengan pengecualian mereka yang tidak berani kembali, para pembudidaya yang awalnya pergi ini semua berjalan ke alam liar. Mereka yang ada di dalam, termasuk Jiang Chen, tetap dalam ketidaktahuan yang bahagia tentang apa yang terjadi di pintu masuk. Jiang Chen dan Huanger berhenti di pertigaan jalan, menunggu Lin Yanyu yang terengah-engah untuk menyusul. Daois Lin, disinilah kita akan berpisah. Mari kita bertemu dalam 7 hari. Siapapun yang datang lebih dulu akan menunggu di sini, tetapi hanya selama 3 hari. Jika kita masih belum bertemu saat itu, pergi saja. Petik 2. Lin Yanyu baru saja menyusul mereka sebelum dia mendengar berita bahwa mereka berpisah. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi putus asa. Daois Huang, junior ini tulus mengikutimu. Kita perlu menangani beberapa hal penting. Itu berbahaya. Tidak perlu bagi Anda untuk mengambil risiko. Selain itu, Anda tidak cocok untuk pekerjaan itu. Jiang Chen langsung ke intinya tanpa berbelit-belit. Lin Yanyu sedikit sedih, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, dia masih mengangguk. Tidak apa-apa kalau begitu. Aku akan kembali setelah 7 hari. Daois Huang, semoga perjalanan Anda lancar. Petik 2. Hati-hati. Jiang Chen percaya bahwa seorang kultivator berpengalaman seperti Lin Yanyu pasti akan memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Kalau tidak, dia tidak akan berani memasuki hutan belantara yang sunyi dengan gegabah. Oleh karena itu, dia relatif tidak peduli tentang kesejahteraan Lin Yanyu. Sejujurnya, mereka masih sebatas kenalan. Jika keberuntungan anak laki-laki itu benar-benar sangat sedikit sehingga dia tidak dapat melewati rintangan ini, maka tidak mungkin juga baginya untuk tetap berada di sisi anak laki-laki itu sebagai seorang pengasuh. Itu tidak realistis. Setelah berpisah dengan Lin Yanyu, Jiang Chen dan Huanger mengikuti peta yang ditinggalkan oleh He Hongsu untuk mereka. Mereka melakukan perjalanan relatif tidak terganggu di sepanjang jalur yang ditentukan. Huanger, minum pil ini. Jiang Chen mengambil 2 pil, menelan satu sebelum menyerahkan yang lain kepada Huanger. Dia secara pribadi membuat pil ini sebagai tindakan pencegahan terhadap parasit setan kayu. Setiap bahan yang masuk ke dalam pil ini dimaksudkan untuk mengusir parasit. Selain itu, dia telah mengintegrasikan Dragon Whisker Water,
tindakan pertahanan yang sangat baik terhadap parasit. Setidaknya, meminum obat ini bisa mencegah serangan mendadak parasit setan kayu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana He Hongsu diserang oleh parasit setan kayu, dia juga tidak tahu di mana pria itu menjadi sasaran. Jiang Chen mengikuti prinsip membayar untuk berhati-hati. Mengambil tindakan pencegahan pasti diperlukan. Setelah minum pil, kedua orang itu duduk untuk memperbaikinya sebentar sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Tanaman hijau di hutan belantara yang terpencil sangat subur. Vegetasi menutupi setiap permukaan, tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Ini tidak biasa. Puluhan ribu tahun telah berlalu tanpa campur tangan manusia. Secara alami, tidak akan ada jalur apapun. Bagaimanapun, dengan peta di tangan, Jiang Chen tidak terlalu khawatir tersesat. Kakak Chen, lihat, di sana. Huanger tiba-tiba menunjuk sesuatu. Jiang Chen melihat sepanjang lengannya sebelum dia melihat tangkai ramuan roh. 2 kali lebih besar dari ramuan roh biasa, itu tampak sangat kokoh, penuh dengan vitalitas yang meluap-luap. Matanya berkilat saat dia bergegas dan mengitari ramuan roh ini 2 kali. Setelah memeriksanya, dia berbicara dengan suara terpesona, ini adalah ramuan roh peringkat langit. Huanger mengangguk, kemampuan penilaiannya tidak buruk, dia secara alami bisa membedakan ramuan roh peringkat langit. Hanya kaisar besar yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Bahkan para ahli Empyrean di Pulau Myriad Abyss kebanyakan hanya menggunakan ramuan roh peringkat langit. Lagi pula, apapun di atas peringkat langit dapat diklasifikasikan sebagai peringkat surgawi, barang-barang sejati yang cocok untuk para dewa. Itu sangat sulit untuk ramuan roh peringkat surgawi. Bahkan Pulau Myriad Abyss tidak memiliki banyak dari mereka. Meskipun mereka memang ada di sana, itu tidak sampai mereka dapat digunakan tanpa berpikir oleh siapapun. Inilah mengapa Huanger sangat terkejut menemukan satu di tempat ini. Jiang Chen mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, instingnya berteriak padanya untuk meninggalkan tangkai ramuan roh ini sendirian. Dia bertahan selama sepersekian detik sebelum dia meraih tangan Huanger. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Ayo pergi." Huanger tampak sedikit terkejut bahwa Jiang Chen tidak memanen ramuan ini. Dia memberinya tatapan heran. "Percayalah, pasti ada yang salah di sini. Insting saya sangat jarang salah. Jika saya menghapusnya, pasti akan ada masalah yang muncul di Cakrawala." Jiang Chen tidak benar-benar takut, tapi dia tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu sebelum mereka menemukan kayu requiem. Ketika Huanger mendengar kata-katanya, dia mengangguk. Dia adalah seorang wanita yang tidak terlalu memikirkan barang-barang materi, dan tidak peduli dengan ketenaran atau keuntungan. Sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, dia merenung sejenak setelah mendengarkan Jiang Chen dan sampai pada kesimpulan yang sama bahwa ini tampak agak aneh. Bukankah mereka baru saja memasuki hutan belantara yang sunyi? Jika mereka dapat menemukan ramuan roh peringkat langit hanya dalam jarak 500 mil, maka tanah belantara yang sunyi pasti terlalu berlimpah dengan harta yang tak ternilai. Jika itu masalahnya, sepanjang jalan, mereka berdua bertemu dengan berbagai jenis ramuan roh dari peringkat bumi dan langit. Meskipun demikian, Jiang Chen menolak untuk mengumpulkannya dan dengan kukuh mengabaikan kemungkinan mengumpulkan tangkai selanjutnya. Dia dengan tegas menghancurkan sulur keserakahan. Apakah itu herbal roh peringkat langit atau bumi, dia pasti tidak kekurangan di dalamnya. Satu-satunya hal yang dia butuhkan saat ini adalah Requiem Wood. Ketika siluet Jiang Chen dan Huanger menghilang ke kejauhan, sebuah getaran tiba-tiba menjalari batang ramuan roh peringkat langit itu sebelum mulai bersinar dengan cahaya zamrud yang aneh. Sinar cahaya zamrud ini perlahan menyatukan sosok hantu. Itu berkedip masuk dan keluar dari pandangan, terkadang padat, terkadang ilusi, memberikan sensasi fana. Sosok itu mendecakkan lidahnya. Cek-cek. Seorang pembudidaya manusia benar-benar menolak godaan ramuan roh peringkat langit. Mungkinkah transformasi saya tidak cukup realistis? Petik 2. Sosok hantu itu tiba-tiba goyah, larut menjadi angin sepoi-sepoi berwarna zamrud dan menghilang di tempat ia berdiri. Di tengah hutan belantara terpencil yang tak berujung, gerakannya tampak sangat aneh. Jiang Chen dan Huanger tetap tidak menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Tujuan mereka sangat jelas, kayu requiem. Keduanya terus mempercepat langkah mereka. Kemudian, saat mereka melakukan perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa dari semak-semak di samping mereka. Tanpa diduga, Jiang Chen menghentikan langkahnya.
Mata dewanya menyorotkan seberkas cahaya keemasan ke arah sumber suara. Kenapa mereka? Tatapan Jiang Chen menembus vegetasi dan mendarat di 5 angka. Itu adalah Gua Hantu 5. Kelima orang ini sebelumnya telah lolos seleksi dan entah bagaimana menyelinap ke lembah juga. Ketika Gua Hantu 5 menyapu semak-semak untuk melihat Jiang Chen dan Huang Er, ekspresi mereka agak malu. Pria bermata satu yang memimpin kelompok itu tertawa canggung. Ini kamu, senior. Senior, ketika Jiang Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Gua Hantu 5 ini benar-benar tahu cara merendahkan diri. Sebelumnya, mereka memanggilnya bocah saat mereka membuka mulut. Dan sekarang, dia tiba-tiba naik ke pangkat senior.